Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang menikmati kemurahan dan rahmat Tuhan dan terus mensyukurinya di dalam kesetiaan hidup berpaut kepada Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan di pagi hari ini, Jumat 3 Februari tahun 2023, melalui santapan rohani kita atau sarota dari Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Kita akan mengangkat segala tanggung jawab kita, pekerjaan dan pelayanan di hari ini. Karena itu, mari bersama kita memohon bimbingan dan hikmat Allah, sehingga apa yang kita lakukan hari ini berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama kita. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang perkasa, Bapa yang rahmani, dan Gembala kami yang agung, yang setia memeliharakan akan kehidupan kami anak-anak-Mu yang terus berpaut dan terus tinggal sepenuhnya di dalam Kristus. Hari baru kami boleh nikmati bersama, dan dalam sukacita mensyukuri akan rahmat Tuhan ini, kami membuka hati dan diri kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Kami meyakini bahwa ketika kami mengakui keberadaan kami yang tidak dapat memahami sabda-Mu, namun kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus bekerja dan berkarya, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan menghayati sabda-Mu, terlebih memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi sukacita terbesar bagi kami dalam menjalani hidup ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, dan bersabdalah, sesungguhnya kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Demikianlah sabda Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu lelah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita di pagi hari ini, diberikan sebuah tema, kaya untuk mengasihi. Kaya untuk mengasihi. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada seorang pemuda bernama Saleh. Ia memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menjadi orang sukses dan kaya raya. Untuk sampai pada tujuannya itu, ia berusaha keras dalam hidupnya. Ia bahkan tak segan melukai dan merugikan orang lain. Ia sering tidak membayar upah orang-orang yang akan dipekerjakannya. Yang dipikirkannya hanya terus mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hingga suatu saat, rumahnya kebakaran dan menghanguskan semua uang dan hartanya. Ia kemudian sangat sedih, meratapi musibah yang menimpa dirinya. Saudara-saudara, menjadi kaya memang menjadi dambaan banyak orang.
Tetapi sering kekayaan itu menjadi senjata untuk menindas orang lain. Sama halnya yang terjadi dalam perikop bacaan kita di pagi ini. Yakobus memperingatkan orang percaya untuk tidak melekatkan hati pada kekayaan, karena mereka menindas para buruh dan pekerja. Mereka hidup berfoya-foya dan tidak memperhatikan orang miskin. Bahkan mereka tega membunuh orang yang benar untuk kepentingan mereka. Dapat kita baca di dalam ayat 6 pembacaan kita. Peringatan ini ditegaskan kepada mereka, disertai dengan penghukuman yang akan mereka alami. Penghukuman itu berupa kehilangan harta yang mereka jaga dengan baik. Karena kekayaan itu bisa lenyap. Jabatan bukanlah segalanya. Emas dan perak bisa rusak, bahkan bisa merusak diri mereka sendiri. Harta itu seharusnya mereka pakai untuk menolong dan mengasihi sesama. Umat Tuhan, kita semua juga tentu punya keinginan untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tetapi peringatan Tuhan berlaku juga bagi kita semua. Jangan sampai hati kita melekat pada harta, sehingga membuat kita melupakan Tuhan dan sesama. Harusnya, harta yang diberikan Tuhan itu dipakai untuk mengasihi sesama dan menolong sesama. Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, semua apa yang kami miliki dalam hidup ini adalah kepunyaan-Mu. Namun kami mengakui dan menyadari Tuhan, bahwa terkadang hati kami digoda dengan berbagai materi-materi, dengan berbagai hal-hal duniawi yang membuat kami lupa diri, yang membuat kami tidak memperhatikan sesama kami, yang membuat kami akhirnya tidak peka atas masalah dan keadaan hidup dari saudara-saudara yang ada di sekeliling kami. Ataupun juga dengan materi itu membuat kami menyiksa sesama kami, mempertuhankan diri kami dengan setiap materi yang berlimpah yang kami miliki. Tuhan, ampuni kami. Jika sekiranya Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali menata akan penghayatan iman kami mengenai materi atau berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengakui bahwa semua itu adalah titipan Tuhan bagi kami. Sehingga berkat itu pun kami pakai juga untuk terus menyatakan akan syukur kami dengan terus memberdayakan sesama kami yang berada di dalam kehidupan yang diwarnai dengan tekanan hidup melalui materi yang kami miliki. Bapa di dalam sorga, betapa indahnya ketika kami berbagi satu dengan yang lain. Kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang hari ini menikmati pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah hidup ini kami terus persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ataupun kami yang menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain, kami percaya senantiasa itu kami baktikan dan terus kami nyatakan akan rasa syukur dan penghormatan kami kepada Sang Empunya berkat. Bapa di dalam sorga, orang tua dan saudara-saudara kami yang sementara bergumul, baik itu karena kelemahan tubuh yang dialami atau juga tekanan-tekanan hidup yang dialami, bagi keluarga dan orang tua kami yang bergumul karena gangguan kesehatan, baik itu yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, dengarkanlah permohonan kami, dan Tuhan nyatakan pemulihan bagi segenap orang tua dan saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Walaupun fisik mereka melemah, tetapi kami meyakini bahwa iman dan pengharapan serta percaya mereka terus kuat di dalam Tuhan.
Kami berdoa Tuhan bagi pekerjaan kami, usaha dan pelayanan kami. Kiranya hidup kami senantiasa kami jalani dalam ketulusan hati dan terus memaknai bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kami nyatakan wujud pelayanan kami kepada sesama. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami, pun yang tidak bersama dengan kami karena tanggung jawab pekerjaan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Anak-anak dan cucu-cucu kami dalam masa pertumbuhan, masa pendidikan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan keberadaan mereka. Anak-anak kami dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam hidup anak-anak kami bersama dengan rumpun keluarga besar kami. Bapa di dalam sorga, hidup kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hari ini kami boleh jalani di dalam kuasa kasih Tuhan, dan kami terus setia pada janji Tuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dan perkenan untuk mengangkat pelayanan di tempat mereka masing-masing, Tuhan kasihi peliharakan. Biarlah mereka terus bergantung pada kuasa Allah yang mengutus kami sebagai hamba-hamba-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.